Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah tiba pada minggu terakhir dari bulan September 2020. Dan ini adalah puncak dari bulan misi di gereja kita yang kita cintai. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mohon kepadamu di waktu yang sangat istimewa ini, supaya Engkau akan berbicara kepada hati kami, menaruh kerinduan-Mu di dalam hati kami. Terlebih dari itu Tuhan, Engkau memberikan kami hati yang taat kepada suara-Mu. Kami memuji Engkau untuk segala perbuatan-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Berkatilah seluruh anak-anak-Mu yang saat ini sedang ikut serta dalam ibadah online ini Tuhan. Di rumah-rumah ataupun di tempat pekerjaan, dalam perjalanan, di mana saja Engkau memberkati kami dengan sukacita. Karena hari ini adalah hari yang kami nanti-nantikan untuk mendengar suara Tuhan, belajar dari firman-Mu, memuji Engkau, dan membawa seluruh korban persembahan kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, dan kita akan sama-sama mengakhiri minggu ini dari tema triwulan kita yaitu Man of Mission. Dan secara khusus bulan ini kita berbicara tentang work hard atau kerja keras. Dan secara spesial pada minggu ini dalam rangka puncak bulan misi, saya ingin menyampaikan sebuah perenungan kepada kita semua tentang panggilan kita yang kita harus menaruh ada begitu banyak kerja keras di dalamnya, yaitu sebagai penjala manusia. Nah, Yesus berkata di dalam Matius pasalnya yang keempat ayatnya ke-19 ketika dia memanggil murid-muridnya, dia katakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ada sebuah shifting atau pergeseran concern. Yesus sedang berkata kepada murid-murid yang dipanggil pada waktu itu, kamu jangan cuma peduli dengan urusanmu. Ada sesuatu yang lebih besar yang kamu juga harus menaruh hatimu di situ. Karena itu tujuan aku memanggil kamu. Yesus sedang berkata kepada murid-murid yang adalah penjala ikan pada waktu itu, bahwa aku memanggil kamu untuk ikut denganku, bukan cuma untuk urusan perutmu, urusan keperluan keluargamu, tetapi ada sebuah urusan yang lebih besar lagi, yang lebih mulia, yang lebih luar biasa, yang aku ingin engkau terlibat di dalamnya, yaitu menjadi penjala manusia, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, gereja Tuhan, kepemimpinan gereja secara organisasi, berdoa, berpikir dan berusaha dengan keras untuk merealisasikan tujuan Tuhan Yesus yang satu ini, di mana kita bukan hanya menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, tapi bagaimana kita semua mengalami perubahan peran dari pengikut Kristus menjadi penjala manusia di hari-hari ini, dimanapun kita berada, saudara-saudara. Ya, nah, jadi bukan hanya sekedar gereja memikirkan bagaimana menyelenggarakan ibadah yang baik, bukan hanya sekedar bagaimana gereja memikirkan dengan keras dan menyusun strategi untuk bisa memperlengkapi kita sebagai jemaat Tuhan melalui life group yang terstruktur, melalui life group yang difasilitasi dan terus akan dilakukan dan dikerjakan dengan lebih baik lagi, melalui ibadah-ibadah raya yang vibrant, ya, melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan di dalam gereja. Tetapi kepemimpinan gereja lokal di gereja kita secara khususnya juga berpikir dan berdoa, berusaha dengan keras bagaimana bisa memobilisasi tubuh Kristus kepada ladang-ladang yang Yesus sebagai kepala gereja sedang arahkan, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, sebagai bagian dari leadership yang ada di gereja ini, saya ingin menyampaikan apresiasi, upaya dan partisipasi seluruh jemaat GSJ Bethlehem dimanapun saudara berada hari ini, ya, yang sudah berpartisipasi menjangkau banyak orang dalam doa, dalam daya, dalam dana melalui Seed of Faith periode kemarin yang kita sudah kerjakan, saudara-saudara. Nah, hasil yang dilakukan
selama kurang lebih 11 bulan ini telah dilaporkan setiap minggu. 7 minggu terakhir ini saudara bisa saksikan itu dalam berbagai platform digital yang ada di gereja kita. Ibadah online, ibadah live kids, live youth ya, dan juga ada IG gereja ya. Jangan sampai lupa saudara untuk subscribe YouTube Gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem, YouTube anak-anak youth kita dan juga live kids kita ya. Dan ada begitu banyak area ya, dan juga ada Instagram Yayasan HBLM 2015 ya. Jangan sampai saudara ketinggalan informasi, terus terupdate dengan semuanya itu, karena itu semua adalah pekerjaan-pekerjaan, ladang-ladang misi yang Tuhan sedang arahkan kita sebagai satu tubuh Kristus. Kita bekerja bersama-sama, bekerja dengan keras untuk memenuhi apa yang diarahkan oleh kepala gereja, yaitu Yesus yang adalah pemilik gereja ini. Ya saudara, Seed of Faith periode 2019 bulan Oktober sampai dengan 2020 September nanti, ya ada target yang pernah disampaikan Seed of Faith atau benih iman sebesar 5 miliar rupiah. Dan jumlah kartu yang masuk sampai dengan Agustus ada 122 dengan nilai 4.474.542.000 rupiah. Dan realisasi dana yang terkumpul sampai dengan Agustus kemarin 3.490.738.600 rupiah. Semuanya yang sudah dilaporkan selama beberapa minggu terakhir ini itu merupakan sebuah kerja keras yang luar biasa sebagai satu tubuh, saudara-saudara, untuk taat kepada apa yang kepala gereja inginkan, yaitu Yesus Kristus, agar kabar baik sampai kepada bangsa-bangsa dan semakin banyak orang yang mengalami kehidupan surgawi di atas muka bumi ini. Wow, sungguh satu pencapaian yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kita perlu mengerti bahwa ini adalah sebuah kehormatan yang sangat besar jika kita dipercayakan untuk terlibat dalam investasi yang kekal, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Menjadi penjala manusia itu adalah sebuah kehormatan yang besar, saudara-saudara. Karena hanya jiwa dan roh yang tidak pernah akan habis, yang akan masuk ke dalam kekekalan, antara kekekalan sorga atau kekekalan neraka. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita dilibatkan dalam sebuah proyek yang sangat luar biasa, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa berinvestasi untuk sebuah kehidupan yang ada di dalam kekekalan, saudara-saudara. Seperti yang Paulus sampaikan di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 8. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara dan saya dipercayakan sebuah pelayanan pendamaian, mendamaikan orang-orang dengan berbagai usaha, dengan berbagai cara, dengan berbagai rupiah yang kita bisa berikan supaya orang-orang diperdamaikan dengan Tuhan. Dan itu adalah sebuah kepercayaan Tuhan bagi kita semua. Berapa banyak saudara yang suka dipercaya? Saya yakin, saya suka kalau saya dipercayai. Apakah saudara suka dipercayain? Dan firman Allah katakan, Dia telah mempercayai kita. Mari kita tidak mau sia-siakan kepercayaan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menjadi penjala-penjala manusia. Dimanapun saudara berada, di dunia manapun saudara berada, di belahan bumi manapun saudara berada, di kota manapun saudara berada, di keluarga manapun saudara-saudara berada. Ingat bahwa Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi Dia juga mempercayakan kepada kita lebih daripada pekerjaan untuk kehidupan dan makan minum kita. Dia mempercayakan pekerjaan, pelayanan untuk kekekalan dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai tubuh Kristus akan terus bekerja keras, akan terus bekerja bersama-sama untuk bisa terus melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, saudara-saudara. Namun pertanyaannya, bagaimana kita bisa terus terdorong untuk meneruskan kerja keras ini, saudara-saudara? Yang pertama, kita harus selalu punya keyakinan bahwa kabar baik itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan
setiap orang. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga kepada orang Yunani. Nah saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita perlu terus setiap hari membangkitkan keyakinan di dalam diri kita bahwa hanya Injil kerajaan sorga yang sanggup menyelamatkan orang-orang dari kebinasaan, saudara-saudara. Bangkitkan setiap hari keyakinan di dalam diri kita bahwa hanya dengan menerima berita sukacita itu, Injil itu, orang bisa diselamatkan dari kebinasaan yang kekal, saudara-saudara. Dan tidak ada cara yang lain, saudara-saudara. Dan ini tidak mungkin kita lakukan kalau kita sendiri tidak yakin. Makanya kita perlu yakin dengan Injil itu. Yakin bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Saya yakin dan percaya, saudara-saudara, saudara nggak bisa speak with confidence, nggak bisa berbicara dengan keyakinan yang teguh dalam diri saudara, mempromosikan sesuatu kalau saudara nggak yakin itu. Makanya kita harus yakin dengan Injil kerajaan sorga, dan itu akan mendorong kita untuk menyampaikan kepada orang-orang. Kalau saudara kenal Pastor Yenti, ya, Pastor Yenti selalu bilang, wah kalau Pastor Yohana mendeskripsikan makanan tuh ya pasti enak, katanya seperti itu. Karena kenapa saya yakin itu enak, saya ceritakan sama orang. Dan saya ceritakan dengan penuh keyakinan. Ya, sama kayak Pastor Arif, dia pernah merekomendasikan saya beberapa makanan di Bandung dan dia bilang, wow itu kamu mesti coba, nak, kamu mesti coba. Itu antriannya panjang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ketika kita yakin, maka kita akan punya confidence, keyakinan, percaya diri untuk bisa berusaha dengan cara apapun juga untuk bisa menyampaikan berita itu, saudara-saudara. Paulus menuliskan hal itu, ya. Dan Lukas, Dr. Lukas, salah satu dari murid Yesus juga menuliskan dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, saudara-saudara. Keyakinan yang kokoh inilah yang akan memberikan urgensi di dalam diri kita untuk melakukan apa saja yang kita bisa lakukan, termasuk investasi dana kita, termasuk investasi tenaga kita, termasuk investasi kepintaran kita, kreativitas kita, untuk tidak membiarkan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, kota kita, bangsa kita, bahkan sampai ke ujung bumi binasa selama-lamanya akibat ketidakpercayaan, kebodohan, kebutaan rohani, dan keterikatan akan dosa, saudara-saudara. Setiap orang percaya harus punya keyakinan ini. Sehingga kita tidak mengharapkan, oh itu karena dia punya karunia harusnya dia yang melakukan penginjilan. No, saudara. Betul ada orang punya karunia penginjilan, tapi itu bukan tugas mereka semata. Kita semua dipanggil untuk pelayanan pendamaian. Nah, 7 program kategori besar dari Yayasan HBLM sebagai perpanjangan tangan gereja. Ada bantuan dana sekolah Alkitab, ada semua anak harus sekolah, ada Healing Hope, ada church planting, ada Terangi Desaku, ada pelayanan holistik di Parit, ada rumah singgah women yang saudara sudah saksikan. Oleh pengurapan Allah, pekerjaan-pekerjaan itu telah mengubahkan begitu banyak orang. Masih ada banyak kesaksian-kesaksian yang kita masih bisa ceritakan kepada saudara-saudara. Ada anak asuh kita yang di Sangatta, yang mengalami kecelakaan beberapa tahun yang lalu ketika masih SD. Hari ini sudah ada di sekolah Alkitab di Batam. Dan itu luar biasa, saudara-saudara. Namun sesungguhnya apa yang telah kita berikan tidak saja mengubah kehidupan orang lain, saya mau katakan, saudara-saudara, tapi mengubah kehidupan kita juga. Bukan saja itu benefit buat orang lain, tapi itu sesungguhnya juga benefit bagi kita sebagai penjala ikan, sebagai penabur, saudara-saudara. Ya, dan ini poin saya yang kedua. Buah pemberian bagi pemberi. Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-17. Paulus menuliskan begini, dari penjara yang kemungkinan di Roma pada waktu itu, dia menuliskan kepada orang-orang percaya yang ada di kota Filipi, dia katakan, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi Paulus sedang menyampaikan apresiasinya, ya. Seperti hari ini saya menyampaikan atas nama kepemimpinan di gereja, menyampaikan apresiasi untuk saudara sidang jemaat
yang terkasih oleh Tuhan, atas setiap pemberian-pemberian saudara yang telah merealisasikan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang kita selenggarakan, sebenarnya baik di dalam kota Bogor juga ya. Tapi ada juga yang ada di yayasan, karena yayasan adalah perpanjangan tangan dari gereja, saudara-saudara, menyampaikan apresiasi kepada saudara-saudara. Dan ini yang Paulus ingatkan di dalam apresiasi tersebut, bahwa dia tidak hanya mengutamakan pemberian itu, melainkan buahnya yang menguntungkanmu. Menguntungkan siapa? Jemaat yang ada di Filipi. Jemaat Filipi menabur untuk pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Paulus. Dan Paulus bilang, aku cuma tidak hanya bersuka cita atas pemberianmu ini, tapi aku jauh lebih bersuka cita atas buah. Karena buah pemberian itu memberikan keuntungan yang lebih besar kepada kamu sebagai jemaat Tuhan, saudara-saudara. Apa yang kita bisa pelajari dari ini, saudara-saudara? Ternyata, saudara-saudara, jangan pernah kita berpikir ketika kita melakukan sesuatu bagi orang lain, hanya orang itu yang diuntungkan. Jangan pernah berpikir ketika saya melayani orang lain, orang itu keenakan terima pelayanan saya. Jangan pernah berpikir ketika saya membantu orang lain, hanya orang itu saja yang diuntungkan. Itu yang Paulus sedang katakan. Jangan kamu pikir pemberian kamu itu hanya menguntungkan saya sebagai penerimanya. Tapi itu sebenarnya memperbesar keuntungan kamu, kata Paulus. Saudara-saudara, dalam proses penyelidikan dan belajar akan firman Tuhan, akan nilai ini waktu saya ngunyah, saya membuat sebuah pertanyaan dan saya lemparkan kepada grup pemuridan yang saya sedang lakukan. Ada sekitar 20 orang lebih di dalam grup WhatsApp group ya. Dan saya tanya, sebutkan apa benefit saudara sebagai pemberi, baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk pelayanan. Pelayanan di rumah, pelayanan di gereja, pelayanan di mana saja ya. Apa benefitnya buat pemberi? Pertanyaan saya yang kedua, saya balikin ya. Bagaimana benefitnya buat kamu kalau kamu sebagai penerima pelayanan atau penerima pemberian tersebut? Ini yang saya mau kasih lihat kepada saudara. Ya. Ada sekitar 19 benefit bagi orang yang memberi atau melakukan sesuatu bagi orang lain. Ya. Yang pertama, lebih menjadi seperti Kristus, ada sukacita ketika kehidupan kita berdampak untuk orang lain, melatih hati lebih peka pada orang lain, kepekaan pada apa yang Tuhan taruh di dalam hati, karunia rohani berkembang, melatih diri untuk tidak egois, melatih ketaatan pada apa yang Tuhan percayakan kepada kita, jadi model dan teladan, sukacita melihat orang lain bertumbuh dalam Tuhan, menjadi berkat buat orang lain, membangun mindset yang lebih baik, merasa hidup lebih berguna, diberkati, mencerminkan kasih Tuhan atau image-nya Allah, mengembangkan rasa belas kasihan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan sebagai ucapan syukur karena anugerah dan kepercayaan Tuhan, kebahagiaan pada saat memberi menjadi keinginan untuk mengulanginya lagi, pertajam rasa empati, menyembuhkan penyakit kikir dan serakah dari setiap kehidupan. Itu ada 19 benefit. Bagaimana ketika saya belajar untuk mempedulikan orang lain, bagaimana ketika saya menabur supaya orang-orang lain kehidupannya lebih baik dan bahkan bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Sementara pertanyaan yang kedua, saya hanya menerima 7 jawaban. Benefit sebagai penerima, merasa disayang, diperhatikan. Bukti kasih Tuhan nyata, dapat teladan dan jadi belajar meneladani orang lain, diperhatikan. Pengingat kalau saya menerima kebaikan dari orang lain juga layak menerima kebaikan. Berlaku hubungan hukum tabur tuai, ya, dan kita merasa disayang kepada orang yang memberi kepada kita, tidak merasa diabaikan. Cuma ada 7. Apa kesimpulannya, saudara-saudara? Memberi lebih baik daripada menerima. Bagaimana dengan situasi turbulensi yang hari-hari ini kita
alami bersama-sama. Tuhan, sekarang lagi ada topan, lagi ada badai di pekerjaan saya, lagi ada masa-masa sulit dalam hubungan, lagi ada masa-masa yang kering di dalam usaha saya. Off dulu deh ya Tuhan. Apakah kita akan berbicara seperti itu? Saya off dulu deh dari urusan kerajaan, saya off dulu dari urusan menjadi penjala ikan, saudara-saudara. Apa perintah Tuhan di masa-masa turbulensi? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, dan ini menjadi poin saya yang ketiga dan terakhir. Hagai pasalnya yang kedua, ayat yang keempat sampai 6. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula, dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaan di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Pada waktu saudara dan saya diselamatkan, janji Tuhan tidak pernah berubah sampai hari ini. Dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut, saudara-saudara. Firman Tuhan ini datang kepada umat Israel ketika mereka kembali dari pembuangan yang ada di Babel, dan mereka tetap menemukan reruntuhan yang ada di bait suci di Yerusalem dalam kondisi hancur. Tuhan bilang, walaupun kamu sendiri masih mengalami turbulensi kehidupan yang belum kembali normal, but I want to tell you, I want to instruct you, bekerjalah. Saya mau perintahkan kamu untuk tetap bekerjalah, melakukan pekerjaan pembangunan rumahku ini. Itu maksud Tuhan, saudara-saudara. Even dalam masa turbulensi, tetaplah membangun, tetaplah bekerja untuk apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Yohanes 9 ayat 4, dia katakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, perhatikan kata yang digunakan oleh Yesus itu, kita. Artinya bukan cuma dia, tapi kita, saudara dan saya. Mari tetap bekerjalah, bekerjalah, kata Tuhan Yesus. Secara individu, dimanapun kita diutus, dalam keluarga, dunia pendidikan, pemerintahan, hukum, media, seni dan entertainment, bisnis dan ekonomi, itu secara personal mari kita terus bekerja untuk Tuhan. Secara komunal sebagai tubuh Kristus, GSJ Bethlehem dipercayakan program-program yang sudah dilaporkan selama 7 minggu terakhir ini. Mari terus bekerja bersama-sama melakukan apa yang Kristus arahkan kita untuk lakukan. Ada kesempatan bagi kita semua untuk mengumpulkan bersama-sama, menyatukan kekuatan kita sebagai satu tubuh untuk investasi kekal melalui benih iman yang kita akan kumpulkan untuk proyek-proyek misi tersebut, ya, selama 1 tahun ke depan sebesar 4,5 miliar rupiah, saudara-saudara. Kita percaya Tuhan akan sediakan melalui kerja keras yang saudara lakukan dan saya lakukan bersama-sama. Tuhan bilang, bekerjalah sebab aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, saudara-saudara. Bagian dari kita bekerja keras adalah menabur. Sekalipun musim kering, menaburlah. Karena Tuhan sudah menyiapkan kalender kapan Dia akan menumbuhkan itu bagi saudara dan saya. Ada banyak bukti penyertaan Tuhan di masa-masa sulit. Bagaimana orang-orang diperintahkan untuk menabur. Ada Abraham, ada Ishak, ada Yusuf, ada Ruth. Ada janda di Sarfat dalam kekeringan. Dan Tuhan bilang, nabur, bikin dulu roti untuk hambaku. 5 roti dan 2 ikan, saudara-saudara. Saya suka dengan Daud berkata dalam Mazmur 37 ayat 18, dia katakan, Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap untuk selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saya berdoa, selama kita mau bersama-sama, mari lakukan pekerjaan ini bersama-sama, saudara. Kalau kita sendiri, kita tidak kuat. Tapi kalau kita bersama-sama, saya yakin janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Dan sebentar saudara akan diarahkan bagaimana saudara bisa berpartisipasi sebagai tubuh Kristus untuk merealisasikan apa yang Kristus taruh sebagai kepala gereja kepada tubuhnya yang harus dikerjakan secara komunal melalui Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Bapa,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami tidak perlu takut dengan masa turbulensi, tapi yang ada adalah hati yang selalu taat kepada Tuhan. Tuhan, persiapkanlah kami untuk sebuah penuaian yang besar-besaran akan terjadi di akhir zaman ini ya Tuhan. Dan kami mau mempersembahkan yang terbaik. Berkatilah suami dan istri, berkatilah setiap anak-anak-Mu di mana berada yang mendengarkan firman Tuhan ini. Gerakkanlah hati kami, arahkanlah hati kami kepada apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Sebagai tubuh Kristus, kami akan menuliskan iman kami Tuhan. Dan Tuhan akan taruh di dalam hati kami seberapa besar mujizat yang Tuhan akan tunjukkan kepada kami melalui pekerjaan kami, melalui pintu-pintu berkat yang kami tidak pernah ekspektasi, tapi kami percaya Tuhan akan singkapkan dan bukakan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.